Ya, halo semua, balik lagi di channel gua. Ya, seperti yang kalian lihat kali ini, gue pengen repair cover rantai motor gua nih yang udah sedikit lecet-lecet nih ya. Ini mau gua coba repaint, tapi di sini gue juga mau gua tambahin motif karbon pakai WTP ini, water printing. Ini gue sebenarnya ngide aja sih ya, karena gue baru pertama kali bikin WTP kayak gini. Karena pas gue lihat di internet itu untuk jasa WTP sendiri tergolong agak lumayan sih ya. Kalau medianya kayak gini sih bisa habis sekitar 75.000 sampai 150.000 buat ngelapisin media ini dengan karbon pakai water transfer printing. Nah, di sini gue mau nyoba sendiri aja. Di sini gue ada bahan-bahannya. Yang pertama ada medianya nih. Di sini ada cover dari rantai motor gue. Dan di sini juga ada aktivator sekaligus clear dari Diton Premium dengan kode 9128. Dimana nanti fungsi clear dan aktivator ini sebagai pernis dan aktivator dari water carbon printingnya nanti. Selain itu di sini juga ada cat PP primer. Di sini tuh untuk mengolesi ini kan medianya bodi kasar ya. Nah, untuk bodi kasar itu sebelum naik ke cat dasar harus dilapisi plastik primer dulu biar catnya mau nempel di medianya gitu. Sebenarnya Diton Premium juga ngeluarin PP primer ya, tapi kebetulan stoknya kosong dan hanya ada bentuk cair oles seperti ini. Ya udah, gue pikir kayak sama aja gitu. Ya udah, gue beli yang cair aja lah, seadanya aja gitu. Dan untuk cat dasarnya di sini gue gunakan warna hitam. Di sini juga ada amplas 800 buat ngamplas medianya nih sebelum dilapisin PP primer dan naik cat dasar gitu. Selanjutnya ada lakban. Ini nanti lakban kertas ya. Ini nanti gunanya buat ngelakban water printingnya ketika mau dimasukin ke media air seperti itu. Dan sini juga ada, tentunya ada kertas water printingnya. Di sini gua beli 1 meter. Ini harganya sekitar 50.000 ya, sekitar 1 meternya itu. Dan ya tergolong murah. Ini 1 meter bisa buat ngelapisin berapa media tuh, segini. Itu juga bisa buat mungkin spakbor depan nanti itu kalau gue iseng juga pengen gue lapisin pakai itu carbon water printing. Dan ada cover Hager nih ya. Hager ini juga nanti mungkin bakal gue lapisin pakai kabel, pakai water printing seperti itu. Nah, kalau nggak gabut sih ya, cuma kan ini gue baru pertama kali nyoba, jadi gue pakai media yang kecil dulu nih buat belajar gitu. Sebagai informasi aja, warna dasar dari water printing ini sebenarnya beda-beda ya, tergantung jenis dan warna dari water printingnya tersebut. Dan di sini untuk warna karbonnya, di sini bentuknya itu kayak full print gitu, jadi bisa pakai warna hitam untuk warna dasarnya. Ya seperti itu. Jadi ada jenis yang full print sama transparan. Kalau transparan setahu gue nggak bisa pakai warna hitam, harus warna abu-abu atau silver gitu biar warna karbonnya keluar. Tapi di sini gue pakai tipe yang full print, jadi untuk warna dasarnya bisa pakai warna hitam gitu. Karena gue juga mau bikin karbon printingnya itu dengan finishing yang agak gelap gitu biar mirip kayak di karbon Kevlar kayak gitu. Nah, untuk tahapannya kita lanjut ke tahap pencucian sama amplas dulu medianya, lalu kita olesin PP primer dan langsung naik ke warna dasar. Nah, kita lanjut ke prosesnya aja ya. Nah, jadi ini adalah tahapan pertama sebelum masuk ke pengolesan plastik primer pada media. Di sini medianya saya lakukan amplas terlebih dahulu agar permukaannya bisa rata gitu. Jadi ketika
dilapisi plastik primer dan dilakukan pengecatan. Pengecatannya itu bisa merata dengan sempurna seperti itu. Nah, ini kalian amplas halus saja menggunakan amplas 800 sama sabun colek ya. Kalian amplas saja medianya sampai halus. Ini gua time lapse saja buat mempersingkat waktu. Jadi sebelum masuk ke plastik primer ya, itu medianya wajib diamplas seperti itu. Dan untuk penggunaan plastik primer sendiri digunakan pada media yang berbahan dasar plastik. Jadi itu memerlukan plastik primer. Dan untuk bahan yang glossy itu sepertinya sudah tidak diperlukan plastik primer ya, jadi bisa langsung masuk ke cat dasar seperti itu. Ini medianya udah gua keringin, tadi udah gua amplas, sekaligus gua cuci pakai air sabun. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pengolesan plastik primer pada media agar cat dasarnya bisa nempel gitu. Nah, langsung saja ke tahap selanjutnya. Nah, jadi ini adalah tahapan proses pengolesan plastik primer ya. Ini kalian lapisi saja kalau misal pakai yang tipe gosok. Jadi kalian lapisi ke semua medianya secara merata gitu sampai semuanya terlapisi oleh plastik primer itu sendiri begitu. Nah, untuk kalian yang menggunakan plastik primer semprot sama saja sih sebenarnya caranya. Tuh tinggal kalian semprot aja ke semua medianya sampai benar-benar rata gitu. Nah, ini kan medianya plastik, jadi wajib menggunakan plastik primer seperti yang gue bilang di tahap selanjutnya seperti itu. Kalau misalnya kayak spakboard atau behel motor itu nggak perlu pakai plastik primer ya, jadi cukup kalian amplas saja lalu bisa langsung masuk ke cat dasar. Nah, tahap selanjutnya adalah pengecatan dasar menggunakan pilok ya. Di sini gue menggunakan warna dasar hitam karena gue mau mendapatkan hasil yang lebih glossy pada finishingnya nanti gitu, pada finishing karbonnya. Jadi gue pakai warna dasar hitam biar agak sedikit gelap gitu. Cuma kalau bagi kalian yang suka sama hasil yang lebih terang gitu ya, kalian bisa menggunakan warna silver atau abu-abu sebagai warna dasar karbon printingnya nanti seperti itu. Nah, jadi di sini kalian pilok aja secara merata dan jangan tebel-tebel ya, cukup 2 lapis aja sih. Warna dasar ini sangat penting dilakukan agar plastik water printingnya itu mau menempel ke media yang akan dicelup nantinya. Nah, jadi di sini gue mau nunjukin gimana cara bedain kertas water printing yang nantinya akan ada di bawah air dan bagian yang akan disemprot aktivator. Di sini tuh caranya kita potong kecil dulu nih. Kita ambil sebagian dari kertas WTP-nya sekecil ini. Nggak usah banyak-banyak ya, karena ini buat ngetes doang gitu. Jadi ini gue taruh sini dulu. Jadi caranya itu kalian basahi jari kalian, jempol sama telunjuk nih begini ya. Abis itu kalian coba ambil kertas water printingnya seperti ini. Nah, ini kalian tekan dua sisi ini menggunakan jari kalian yang basah selama 3 detik. Begini nih, kalian tunggu. Nah, untuk bagian yang nempel ini adalah bagian yang ada di bawah air, yang dimana nantinya itu bagian yang nggak disemprot aktivator. Nah, untuk yang nggak lengket itu ada di bagian atas, yang dimana bagian ini tuh nggak kena air. Jadi intinya yang lengket itu yang ada di bawah air, sedangkan yang nggak lengket itu yang ada di atas air atau bagian yang akan disemprot aktivator seperti itu. Nah, untuk penempatannya sendiri ini tidak boleh terbalik ya, karena kalau sampai terbalik nanti motifnya itu akan pecah dan tidak akan bisa nempel ke media yang akan kita tempel menggunakan water printing nantinya. Seperti itu. Nah, setelah media yang kalian cat dasar sudah kering, sekarang masuk ke tahap pencelupan. Di sini kalian bagi aja kertas water printnya sesuai dengan lebar media yang kalian mau celup ya. Kalau bisa ukurannya agak diperbesar dikit. Nah, di sini tinggal kalian masukin aja kertas water printingnya ke dalam air dan jangan lupa kalian hilangkan tuh gelembung-gelembung yang ada di balik kertas water printingnya. Ketika kalian masukkan air, itu kalian bisa tiup pelan kayak gini nih untuk menghilangkan gelembung-gelembungnya. Dan pastikan kertasnya itu jangan lecek ya. Kalau bisa
kertasnya itu ketika dicelup nggak lecek dan udah nggak ada lagi gelembung-gelembung udara yang terperangkap di balik kertasnya. Nah, kira-kira seperti inilah nih. Kertasnya udah mulus, tinggal disemprot oleh aktivator. Dan untuk penyemprotan aktivatornya sendiri, ini kalian semprot secara merata ya, antara ruas kanan, atas, bawah, pokoknya segala sisi lah ini harus merata, gak boleh terlalu banyak dan juga gak boleh kurang gitu. Pokoknya secukupnya lah, biar kertasnya itu menempel dengan sempurna ke media. Setelah disemprot aktivator gini, kalian bisa langsung celupin aja medianya ke dalam kertas yang udah disemprot aktivator. Nah, ini kalian celup, kalau bisa sudutnya 45 derajat ya. Kalian celup secara perlahan dan merata. Setelah itu kalian bersihkan kertas sisa water printingnya yang ada di dalam air biar tidak mengganggu proses penempelan pada media ya. Soalnya di sini nih kadang ada kertas-kertas sisa yang nempel ke media yang nantinya akan ngeganggu hasil dari pencelupan. Nah, ini hasilnya nih. Hasilnya udah mulus banget. Tapi ini jangan langsung kalian pegang-pegang ya, soalnya ini tuh berlendir dan lendirnya itu harus dihilangkan. Tapi jangan langsung kalian siram pakai air ya. Kalian tunggu dulu sekitar 3 menit baru kalian bisa hilangkan lendirnya dengan air yang mengalir. Nah, ini hasilnya. Tuh, ini masih berlendir banget. Nanti kita tunggu 3 menit buat dihilangin gitu. Nah, setelah media didiamkan selama kurang lebih 3 menit, kalian bisa hilangkan nih lendirnya dengan air yang mengalir seperti ini. Kalau bisa tekanannya jangan terlalu kencang ya. Kalau misalnya kalian mau bilas pakai air seperti ini. Jadi airnya kecil aja, terus juga ngusapnya tuh pelan-pelan. Biar kertas water printingnya itu nggak ngelupas gitu. Soalnya ini masih rentan banget ngelupas karena belum terlalu nempel. Jadi di sini fungsinya itu kita hilangkan dulu saja lendirnya agar bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu proses varnish atau pelapisan clear ya, agar media bisa lebih mengkilap seperti itu. Nah, ini pokoknya nih kalian bilas aja sampai permukaan yang lengketnya tadi atau lendirnya itu hilang. Tapi diusapnya pelan-pelan, jangan terlalu ditekan gitu karena masih rawan ngelotok kertas water printingnya seperti itu. Nah, ini kalian lakukan terus saja secara sabar dan pelan-pelan juga sampai lapisan yang lengketnya ini sepenuhnya terangkat dari media yang sudah kalian celup seperti itu. Nah, setelah medianya itu udah hilang dari lendir dan sudah dikeringkan juga, setelah proses pencelupan, lanjut kita masuk ke proses penyemprotan clear ya. Di sini gua mau nyemprot clear sebanyak 2 lapis saja. Untuk lapis pertama tuh tipis-tipis aja nih kayak gini. Yang penting merata. Dan kalian bisa tunggu kalau misalnya udah masuk lapis pertama itu kalian bisa tunggu sekitar 30 menit sampai 1 jam baru kalian bisa langsung timpa pakai lapis yang kedua secara merata juga seperti itu agar hasilnya bisa lebih mengkilap. Nah, ini nggak gua liatin ya hasil proses clearnya karena emang lama banget. Jadi kita langsung ke hasilnya aja. Nah, ini dia guys, setelah jadi. Ya btw gue udah ngekarbonin behel sama nih cover rantai tuh. Nah, tapi di sini gue mengalami 2 kegagalan dalam ngelakuin karbon celup ini. Nih, kalau dari jauh sih kelihatan kayak nggak kenapa-napa ya. Cuma kalau udah dideketin, nih bisa kalian lihat tuh ada bocel 1, 2.
yang sini lebih parah. Nih, ini lebih panjang situ, cuma yang sininya alhamdulillah aman. Yang sini ini doang sih, bagian sini doang gitu. Nah, kalau untuk cover rantainya ini nempel sempurna sih semuanya gitu ya, walaupun masih ada kayak bintik-bintik kulit jeruk gitu ya, kelihatan gak sih? Nah, pokoknya di sini nih kayak ada bintik kulit jeruk gitu, tapi nggak banyak, nggak kelihatan lah. Separah kayak ini filenya nih. Ini filenya kayak terlalu banyak banget, cuma nggak apa-apa. Ini nggak gua celup ulang karena ya ini sebagai tanda aja gitu. Gua pernah gagal dalam ngelakuin karbon celup. Selain itu juga gue males ngamplas ulangnya, makanya gue biarin aja bentukannya kayak gitu. Nah, jadi kesimpulan yang bisa gue ambil sih ya dari pengalaman gue nyoba bikin karbon celup sendiri tuh, yang pertama, ini hal yang gak semudah kelihatannya gitu. Jadi untuk ngelakuin karbon celup ini gak semudah kayak kita ngeliat tutorial di YouTube atau di mana gitu. Itu yang pertama sih ya. Soalnya gue nyobain ini kan karena gue ngerasa gampang aja gitu kan, lihat di YouTube, gampang banget nih nyelup karbon begitu doang. Nah itu makanya gue iseng nyoba. Nah ya namanya orang belajar kan ya, pasti wajar banget kalau misalnya ada ngelakuin kesalahan-kesalahan kayak gini gitu. Tapi dengan kesalahan kayak gini nih, kita bisa improve banyak banget gitu. Jadi kita tahu faktor apa aja yang kita mungkin salah ketika ngelakuin. Nah ini untuk faktor kesalahan yang pernah gue lakuin sih ya, mungkin yang pertama, hal yang harus kalian perhatikan itu semua step yang dilakuin tuh harus bener-bener sempurna biar karbonnya nempel. Dari pengamplasan medianya, terus cat dasarnya, pemilihan aktivatornya, sama bahannya untuk water printingnya juga harus bagus gitu. Dan untuk bahan water printingnya sendiri itu ternyata cocok-cocokan cuy aktivatornya. Jadi nih, jadi gini, gue jelasin deh ya, ini kenapa bisa gagal begini nih, ada bocel begini juga. Itu karena mungkin bahan water printing gue nggak sesuai sama aktivator yang gue gunakan. Mungkin kalau gue sedikit nurut ya sama seller dari penjual ini, soalnya seller dari karbon WTP ini nyaranin biar gue make aktivator yang mereka produksi atau pakai Samurai gitu, merek Samurai ya, Samurai Paint. Itu ada, dia juga ngeluarin aktivator harganya sekitar 60.000, lebih mahal dari Diton Premium yang cuma 35.000 gitu. Nah itu gua ngeyel aja pakai Diton Premium karena murah ya, kayak gini nih hasilnya, bocel-bocel gini, terus ada kulit jeruk gitu nih tuh gitu guys. Jadi aktivator itu menentukan banget karbon printing kalian bisa nempel sempurna nggak ke media kalian begitu. Nah kalau misalnya aktivator udah cocok, terus terus bahan water printingnya udah cocok, faktor yang mempengaruhi nggak nempel juga itu ketika kalian mengamplas medianya dan melakukan pengecekan dasar. Kalau misalnya media yang kalian amplas nggak rata, terus cat dasarnya juga kurang rata juga di medianya, itu juga bisa bikin medianya itu susah nempel sama water printingnya begitu. Nah 3 faktor itu aja sih yang mungkin jadi kesalahan gua, yang mungkin bisa buat jadi informasi juga buat temen-temen yang mau coba ngelakuin water printing kayak gini di rumah gitu ya. Sebenarnya ini emang murni gue pengen belajar aja gitu, gue penasaran gimana sih cara bikin karbon ala-ala pakai water transfer printing gitu. Dan ternyata ya tidak semudah yang gue bayangkan begitu. Karena ada gagal ini, banyak banget nih gagal ini. Anjir lah, yaudah gitu.
Nah tapi dengan kegagalan ini kan gua udah bisa improve sedikit ya tuh di bagian cover rantainya ini agak sedikit lebih baik, karbonnya semuanya nempel dengan sempurna tuh, nggak separah kayak ini tadi gitu. Ya gitulah guys, jadi mungkin sekian aja ya videonya. Sekali lagi di sini kita sama-sama belajar, gue juga termasuk yang lagi belajar gitu untuk ngelakuin water transfer printing seperti ini. Mungkin dari teman-teman yang nonton ada yang lebih jago buat ngelakuin carbon printing kayak gini, ya bisalah share ilmunya di kolom komentar gitu, yang mungkin bisa berguna juga buat gua dan teman-teman semua yang mau nyoba water transfer printing seperti ini gitu. Dan ini kebetulan juga masih banyak sih ini media yang mau gua coba praktekin kayak gini iseng-iseng nih, kayak cover knalpot ini masih udah dekil gitu ya. Coba gue bingung nih ngopotnya gimana, belum nemu gitu. Udah nanti deh, gue pikirin nanti gitu. Jadi ya mungkin sekian aja videonya. Nah sekali lagi di video ini sih gue lebih murni kayak nge-share pengalaman gue aja selama bikin water transfer printing kayak gini gitu. Ya kalau misalnya ada kesalahan yang gue lakuin dalam setiap prosesnya gitu ya, tolong buat kalian yang lebih ngerti bisa kalian koreksi aja di kolom komentar. Dan itu sih sangat berterima kasih banget gue kalau misalnya ada yang mau koreksi letak kesalahan gue di mana ketika gue ngelakuin water transfer printing seperti ini, entah pemilihan bahannya, pemilihan aktivatornya, pemilihan cat dasarnya atau apa. Nah itu kalau misalnya ada yang lebih ngerti ya bisa kalian tulis di kolom komentar aja lah, tapi dengan bahasa yang baik sih ya gitu ya, karena emang ini jatuhnya kayak mau sharing aja gitu. Nah ya mungkin video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau coba bikin water printing kayak gini. Sekali lagi kalau menurut gue sih bikin water printing kayak gini tuh nggak semudah kayak yang kalian lihat di tutorial gitu kan. Tapi ya nggak ada salahnya lah mencoba gitu kan. Kalian nggak tahu juga kalau kalian nggak nyoba gitu. Intinya jangan takut nyoba dan jangan takut gagal lah. Pasti nanti kedepannya juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Karena kegagalan itu wajar sih ya, karena yang namanya orang belajar pasti pernah gagal gitu cuy. Nah ya mungkin sekian aja sih ya video kali ini. Dan kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten seperti ini, kalian bisa klik tombol like di bawah. Dan juga jangan lupa bantu subscribe channel gua agar channel gua bisa lebih berkembang lagi menjadi yang lebih baik ke depannya. Dan kalau misalnya ada masukan-masukan dari kalian tentang konten ini atau apapun lah, itu kalian tulis aja di kolom komentar. Kalau misalnya ada pertanyaan juga kalian bisa tulis aja di kolom komentar, nanti gua jawab satu-satu. Mungkin kalau misalnya gua ngerti ya, kalau misalnya gua ngerti jawaban dari pertanyaan kalian ya gua coba jawab gitu. Dan ya sekali lagi gue mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau salah-salah dalam penyampaian. Pokoknya di sini kita sama-sama belajar aja gitu cuy. Mungkin gue akhirin aja videonya sampai sini. Dan ya sampai jumpa di video gue selanjutnya.